Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4 yang akan melakukan demonstrasi atau simulasi mengenai nyeri dengan menggunakan instrumen Comfort Pain Skill. Sebelum memasuki demonstrasinya, saya izin untuk menjelaskan materi mengenai instrumen Comfort Pain Skill. Comfort Pain Skill adalah instrumen observasi yang digunakan untuk menilai tingkat nyeri, distres, dan kedalaman sedasi pada pasien. Instrumen Comfort Pain Skill pertama kali dikembangkan oleh Ambul, Helmut, Marx, and Blumer pada tahun 1992 di Cincinnati Children's Hospital Medical Center, USA. Instrumen ini menilai perilaku behavioral dan respon fisiologis pasien. Sasaran pada instrumen ini adalah remaja akhir berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 17 sampai 19 tahun. Tujuan dari instrumen ini adalah yang pertama, menilai tingkat nyeri dan distres pasien secara objektif. Yang kedua, memantau kedalaman sedasi pada pasien. Yang ketiga, memandu intervensi medis atau keperawatan dalam pemberian analgesi dan sedasi. Nama instrumen ini yang seperti disebutkan pada awal video tadi atau penjelasan saya yaitu Comfort Pain Skill, dikenal juga sebagai Comfort Skill atau Comfort Behavior Skill. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, langsung saja ke videonya dan selamat menyaksikan. Permisi Mbak. Saya izin masuk deh. Selamat pagi Mbak. Gimana keadaannya hari ini? Enak Mbak? Masih habis operasi apendisitis ya Mbak ya? Ya. Oke, jadi di sini saya perawat Amina Keisha yang bakal menjaga dari pagi sampai siang nanti ya Mbak ya. Nanti di sini saya akan melakukan prosedur untuk mengetahui nih bagaimana tingkat nyeri dari bayi setelah pos operasi. Boleh disebutkan dulu namanya Kak? Saya Felita, Umurnya? 17. Oke. Jadi nanti bakalan diidentifikasi melalui yang namanya Comfort Pain Skill ya Kak ya. Nah, Comfort Pain Skill ini nanti tujuannya untuk menilai tingkat nyeri serta kita tahu nih skornya berapa nanti biar kita bisa merencanakan intervensi yang tepat buat kakaknya setelah pos operasi ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa Mbak. Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Oke, saya mulai ya. Saya siapin dulu alat-alatnya. Sebelum itu, izin untuk mengecek tekanan darahnya dulu ya Kak. Oke, sudah selesai. Aduh, tekanan darahnya rendah ya Mbak ya. Ya Allah. Nanti mungkin bakalan dikasih zat besi berupa tablet tambah darah sama dokter seperti itu. Oke, tindakan selanjutnya itu adalah untuk mengidentifikasi dengan yang tadi saya bilang itu dengan Comfort Pain Scale. Nah, ini sebelumnya aku mau nanya dulu ya Kak ya. Yang pertama itu tentang alertness atau kesiagaan. Nah, kakak tuh selama ini tuh tidurnya tuh gimana? Bisa mungkin disebutkan dari angka 1 sampai 5 gitu skalanya. Kalau pertama tidur lelap, lalu yang kedua tidur ringan, ketiga mengantuk, 4 terjaga penuh, dan kelima sangat waspada. Terjaga penuh. Terus yang kedua ada ketenangan nih Kak ini. Nanti bisa disebutkan lagi ya skalanya. Yang pertama ada tenang, yang kedua agak cemas, yang ketiga cemas, yang keempat sangat cemas, lalu yang kelima panik. Lalu yang ketiga ada respiratory distress nih, gangguan pernafasan. Mungkin bisa disebutkan juga nanti skalanya. Yang pertama ada tidak ada batuk, lalu yang kedua pernafasan spontan dengan sedikit atau tidak ada respon ventilasi, lalu yang ketiga
batuknya sesekali nih Kak. Lalu yang keempat itu bernafas aktif untuk melawan ventilator atau batuk teratur. Nah yang kelima melawan ventilator, batuk atau tersedak sering seperti itu. Batuk sesekali. Batuk sesekali. Lalu yang selanjutnya ada yang menangis nih Kak. Nih kakaknya sering menangis nggak? Nanti bisa disebutkan ya gitu. Yang pertama di skala yang pertama itu pernafasan dan tidak menangis. Lalu yang kedua terseduh dan terisak. Lalu yang ketiga mengeluh. Lalu yang keempat menangis. Yang kelima menjerit. Menangis Kak. Menangis. Yang selanjutnya ada di physical movement atau gerakan fisik nih. Kan kakaknya juga setelah post operasi appendicitis pasti pergerakannya juga sangat terbatas ya. Nanti mungkin bisa disebutkan skalanya. Yakni yang pertama ada tidak ada gerakan, yang kedua gerakan sesekali dengan ringan, lalu yang ketiga gerakan sering tetapi ringan, gerakan yang keempat ada gerakan kuat, yang kelima gerakan sangat kuat termasuk torso dan kepala. Sering tapi lalu yang selanjutnya ada di tekanan darah. Tadi kan sesuai dengan tensinya, setelah ditensi tadi kan tekanan darahnya di bawah ya Kak ya. Jadi ini nanti berarti indikatornya yaitu pertama yaitu tekanan darah di bawah baseline, karena tadi tekanan darahnya rendah sekitar 100/75 seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pernafasan. Nah, pernafasannya tadi setelah dihitung juga, yaitu pernafasannya normal ya Kak, bagus gitu. Jadi nanti indikatornya ada di nomor 2. Oke, jadi di sini setelah diskor nih Kak, karena tadi kan ada indikatornya ya. Nah, setelah diskor ternyata total skornya ada 27. Nah, 27 itu sesuai dengan indikator di comfort pain scale itu di distress atau nyeri tinggi. Nah, berarti kakaknya tuh merasa gelisah, nyeri dan mengalami kecemasan berat. Apakah benar? Oh. Yang selanjutnya ada tonus otot. Nah, tonus otot itu nanti bagaimana usaha untuk menggerakkan otot-otot. Yang pertama ada otot benar-benar rileks, lalu yang kedua tonus otot berkurang, lalu yang ketiga tonus otot normal, yang keempat peningkatan tonus otot, yang kelima kekakuan otot ekstrim. Lalu yang selanjutnya ada ketegangan wajah nih gitu. Nah, ketegangan wajah yang pertama di sini ada otot wajah benar-benar rileks. Lalu yang kedua tonus otot wajah normal, tidak ada ketegangan wajah. Lalu yang ketiga ketegangan terlihat di beberapa otot wajah. Ya, lalu yang keempat ketegangan jelas di seluruh otot wajah. Ketiga. Jadi karena ini pemeriksaannya sudah selesai, nanti aku izin untuk membereskan alat-alatnya dulu ya, Mbak. Iya Mbak. Oke, sebentar ya Mbak. Oke, karena tadi pemeriksaannya sudah selesai ya Mbak ya. Nah, terus total skornya ada di 27, itu termasuk distress atau stres berat. Nah, itu nanti minta tolong untuk direlaksasikan, jangan terlalu banyak pikiran juga, karena ini kan luka setelah post operasi kan lumayan kompleks juga, jadi nanti takutnya nggak bisa sembuh kalau misalkan stresnya terlalu berat seperti itu. Apakah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau begitu saya izin untuk pamit. Kalau misalkan masih ada yang dibutuhkan, bisa untuk memencet tombol di samping, atau keluarga mungkin bisa menemui saya di nurse station dan menunggu saya untuk melakukan perawatan kembali seperti itu. Oke, saya pamit dulu ya Mbak. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak.